Shalom. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Kita ketahui kalau zaman sekarang ini boleh katakan suatu abad yang berlimpah dengan informasi. Sebelum internet ditemukan dan dipakai seperti sekarang ini, ketika kita hendak menyelidiki sesuatu, secara akademis kita pergi ke perpustakaan, kita mencari sumber-sumber, buku-buku. Dan saya mengingat begitu banyak waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk mencari satu topik atau satu subjek yang kita perlukan. Karena di perpustakaan itu ada yang namanya katalog yang bisa membantu. Dan itu biasanya dibagi berdasarkan misalnya judul, pengarang, atau subjek. Tidak mudah untuk mencari informasi. Informasi begitu mahal. Siapa yang menguasai informasi saat itu bisa menguasai sesuatu yang besar. Tapi kita bandingkan dengan zaman sekarang. Informasi begitu berlimpah. Apa yang ingin kita ketahui? Tinggal kita ketik. Kita googling. Hasilnya keluar. Begitu mudah. Jadi kalau dilihat-lihat, zaman sekarang ini sebenarnya zaman anugerah tetapi juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketika kita kekurangan informasi, kita bisa berbuat salah, kita bisa tersesat. Tetapi ketika informasi itu begitu banyak, begitu berlimpah, ternyata itu juga bisa menyesatkan kita, bisa membuat kita salah. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan menyampaikan pesan di minggu ini, jangan mudah disesatkan. Coba kita perhatikan. Melalui sosmed atau internet, sekarang ini begitu gampang, begitu mudah. Ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, masih banyak yang lainnya. Apa yang bisa kita pelajari di situ? Banyak sekali. Berbagai macam subjek, berbagai macam minat bisa kita pelajari di sana. Bahkan jika kita ingin membuat suatu proyek misalnya, kita perlu bahan-bahan, kita tinggal klik. Bisa di Amazon, bisa di AliExpress, bisa di Tokped, di Belian semacamnya, banyak sekali. Kita bisa beli barang itu. Itu ada sesuatu yang luar biasa, karena kalau dulu, misalnya saya pengen bikin proyek, saya punya pengetahuan, tapi barangnya tidak bisa saya dapatkan, atau onderdilnya tidak bisa saya dapatkan, sulit untuk mendapatkannya, mahal. Tapi sekarang semuanya tersedia. Sayangnya, ketika informasi itu begitu banyak, begitu besar, begitu banyak, pertanyaannya, apakah semua informasi itu adalah suatu kebenaran? Karena informasi itu bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan. Suatu saat di suatu negara, pernah ada orang yang bikin satu konten. Dia mengajarkan bagaimana memasak nasi goreng. Untuk orang Asia, seperti kita di Indonesia, nasi goreng itu sudah sesuatu yang sangat lazim. Boleh katakan menjadi satu ciri khas negara kita. Banyak orang memuji katanya nasi goreng Indonesia itu enak. Tetapi bagi negara-negara yang di daerah barat, mungkin tidak biasa untuk memasak nasi. Apalagi namanya nasi goreng. Nah, orang ini mencoba untuk mengajarkan memasak nasi goreng. Apa yang dia lakukan? Dia memasak nasi. Nah, waktu setengah matang, dia angkat nasinya, masih basah, lalu dia tiriskan. Lalu dia langsung goreng nasinya. Dan itu mendapatkan konten yang kelihatannya banyak followernya atau yang melihatnya. Lalu datanglah satu orang yang mulai mengkritik. Dia katakan ini informasinya tidak benar. Ini sesat, ini kacau ini. Tidak mungkin masak nasi goreng dengan cara demikian. Lalu dia bikin konten lagi dan dia bongkar kepalsuan itu. Ini menjadi viral, cukup viral di internet, di sosmed. Dengan kata lain, informasi yang kita dapatkan bisa menyesatkan. Bahkan satu perusahaan, dia punya moto. Dia katakan konsumen itu tidak tahu apa yang dia inginkan. Maka kita menciptakan alat supaya konsumen itu tahu apa yang dia butuhkan. Dengan kata lain, dia bisa mengarahkan, bisa memimpin orang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu yang akan kita renungkan. Ini menjadi sesuatu yang cukup berbahaya.
dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebenarnya Alkitab sudah memberikan pengajaran, peringatan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu di Efesus pasal 5. Kita akan lihat. Yang pertama kita akan baca di Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10 saya akan bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sini ada kata ujilah. Jadi yang pertama yang akan saya bawakan, yang saya dapatkan adalah selalu cross check dengan firman Tuhan. Berdasarkan apa yang kita baca tadi, khususnya di ayat ke-8, 9 dan 10. Ujilah. Ujilah. Sama seperti apa yang sudah kita ketahui tadi ya. Informasi yang kita dapat itu harus diuji. Bahkan Tuhan mengatakan, ujilah aku. Uji, buktikan. Apakah benar apa yang aku katakan? Tuhan menguji atau meminta kita menguji Dia. Ini ada satu kata yang menarik karena dalam bahasa aslinya memakai kata dokimaso. Dokimaso itu seperti sesuatu ujian yang dipakai untuk membuktikan bahwa logam itu adalah logam yang baik, logam yang berharga. Jadi logam itu dipanaskan dan pada suhu tertentu debu, kotoran itu menguap, hancur. Nah tertinggallah logam itu. Logam yang murni, logam yang baik, logam yang bagus. Itu cara memurnikan logam. Dan di sini Paulus juga mengatakan, seperti di Roma pasal 12 ayat 2. Di situ katakan bagaimana kita bisa menguji segala sesuatu. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Di situ dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah. Oleh apa? Oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan apa yang sempurna. Jadi ini sebenarnya ada dengan di Efesus pasal ke-5, karena Bapak Ibu bisa lihat di pasal 4, di perikop yang terakhir dikatakan itu tentang manusia baru. Jadi di sini Paulus mengatakan kita ini adalah anak-anak terang. Jadi yang pertama yang kita perlu perhatikan, bagaimana cara kita meng-cross check itu, segala sesuatu yang kita dapatkan, apa yang kita terima, ada satu keunggulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di situ dikatakan kita sudah mempunyai satu pembaharuan budi. Posisi kita adalah anak-anak terang. Jadi tentang posisi, Efesus 5 ayat 8 mengatakan, memang dulu kita adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Dengan kata lain, seharusnya kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Berbeda dengan kondisi kita dahulu, sebelum kita bertobat, sebelum kita menerima Kristus. Sekarang kita sudah bisa membedakan. Kenapa? Karena kegelapan sudah tidak menguasai kita lagi. Ada pemahaman budi. Ada sesuatu kebenaran yang bisa kita mengerti. Berbeda dengan anak-anak dunia. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya di Efesus 5, di situ dikatakan anak-anak dunia hidup dalam kegelapan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kemabukan, dan mata mereka tertutup seperti selaput, yaitu yang Musa katakan, seperti selaput, sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu seperti apa. Tapi beda dengan kita ini adalah anak-anak terang. Kita tidak hidup lagi dalam hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, seharusnya dengan posisi kita sekarang, kita seharusnya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan pada Tuhan. Yang kedua, atau bagian kedua, sebenarnya bagaimana cara kita meng-cross check apa yang kita terima supaya kita tidak tersesat. Saya pikir pertama tentunya kita harus melihat siapa yang bicara. Siapa yang bicara? Mungkin ada orang yang mendengarkan kata, kalau di Kejadian itu ada namanya ular. Si ular itu yang berbicara pada Hawa.
Kalau ular yang berbicara, atau di situ boleh katakan melambangkan si iblis yang berbicara, tentunya itu suatu kepastian untuk kita untuk tidak mendengarnya. Dan dalam kata praktisnya, jika seseorang berkata-kata tentang suatu informasi, suatu ajaran, tapi orang itu di luar Kristus, contohnya seorang ahli ramal misalnya mengatakan, bakal terjadi bakal terjadi demikian, bakal demikian. Ini sudah jelas sekali, tidak usah didengarkan. Ini saya kira kita jemaat pun sudah mengerti semua, sudah tahu hal-hal demikian adalah bukan dari Tuhan dan tidak perlu didengarkan. Atau apalagi, atau sesuatu yang disampaikan tetapi perbedaannya jauh, banyak sekali. Itu pun tidak perlu kita dengarkan. Seperti tadi, misalnya cara masak nasi, kita sudah tahu pasti masak nasi itu nggak seperti itu. Tidak usah kita dengarkan. Ini satu basic. Tetapi yang agak berbeda, atau yang agak sedikit berbahaya, ketika apa yang diberitakan atau yang diajarkan atau informasi yang diberikan itu bedanya sedikit. Sedikit. Sepertinya benar, sepertinya betul. Tapi ada penyimpangan dan penyimpangan itu sedikit. Saya berpikir, kadang-kadang ketika saya memakan sesuatu, ada yang namanya rasa asam dan rasa asin. Ketika asam itu diberikan oleh suatu buah khusus seperti buah lemon, ada lemonnya jenis tertentu, itu rasanya asin. Padahal itu asam. Kadang-kadang saya suka agak bingung. Ketika saya menambahkan asam itu, yang terasa itu bukan asam, tapi asin. Nah itu yang saya maksud. Jadi ada beda sedikit, tetapi sebenarnya itu menipu. Karena sebenarnya bukan itu yang aslinya. Nah ini agak berbahaya. Ketika kita menerima informasi yang sedikit-dikit beda tipis, maka kita perlu sedikit kerja keras. Bagaimana caranya? Kita perlu mencari, mengerti apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah berikan dalam Alkitab. Kita perlu renungkan, apakah benar seperti itu. Karena banyak sekali orang menyampaikan apa yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Ini ada sesuatu yang cukup berbahaya dalam kehidupan kita berjemaat, khususnya dalam dunia yang penuh dengan informasi dari sosmed. Itu sangat berbahaya. Bahkan ada yang menanamkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang menentang iman kita. Jadi kita perlu bekerja keras sedikit. Perlu merenungkan apa firman Tuhan katakan. Ada yang lebih parah lagi. Yang keempat ini adalah tentang sesuatu yang disampaikan, dia bisa buktikan dia benar. Tetapi itu salah. Atau sebaliknya, salah dibuat benar. Seperti Bileam. Bileam menyampaikan sesuatu yang salah, tetapi dia mengatakan bahwa dirinya benar. Dan itu Tuhan tegur habis-habisan. Bileam adalah nabi-nabi palsu yang mengajarkan banyak hal. Sepertinya kebenaran dari Tuhan, tetapi itu adalah hal-hal palsu, hal-hal yang tidak benar. Dan mungkin banyak sekali zaman sekarang yang seperti itu. Oleh karena itu, suatu fondasi yang kuat ketika kita tidak mengerti, seharusnya kita bisa bertanya. Ketika ular mencobai Hawa, saya lihat ada satu kesalahan fatal Hawa yang sangat besar. Karena di situ ketika informasi disampaikan oleh si iblis, Hawa mencoba dengan kemampuannya, dengan pengetahuannya untuk membalas apa yang iblis katakan. Tetapi kita tahu bahwa apa yang dikatakan Hawa pun itu banyak salahnya. Tetapi Hawa tidak bertanya kepada sumber langsung. Hawa tidak bertanya pada Tuhan. Bahkan Hawa tidak bertanya pada Adam. Ini ada suatu kesalahan yang besar dari Hawa. Oleh karena itu kita belajar. Kita ada gembala, kita ada pengajar, kita bisa bertanya dengan baik. Apakah benar apa yang kita terima ini? Suatu ajaran yang benar. Itu akan sangat membantu. Jadi kita bisa belajar di sini. Misalnya di vers 5. Ayat 17 dan 18 dikatakan, sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini bagian kedua yang saya dapatkan. Ternyata untuk kita bisa menangkal, bisa tidak disesatkan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan di sini katakan kita harus arif atau bijaksana. Jadi bagian kedua ini adalah kita hidup arif penuh dengan Roh Kudus. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terjemahan Indonesia sangat bagus memakai kata arif. Arif ini berhubungan dengan sesuatu yang bijaksana, berhubungan dengan hikmat. Saya mendapatkan bahwa kedua-duanya ini penting. Hikmat atau di sini pakai kata sopos atau bahasa Ibrani hakam itu banyak dipakai di Amsal. Itu udah hikmat manusia, pengetahuan, apa yang kita bisa pelajari dari manusia. Di situ banyak sekali diajarkan bagaimana cara hidup yang baik, yang bijaksana. Tetapi di Efesus 5 ayat 15 di sini dikatakan, kalau Bapak Ibu baca dalam terjemahan lainnya, dikatakan look carefully then how you walk. Perhatikan baik-baik bagaimana kamu mengambil suatu keputusan dalam melangkah. Dengan siapa kita berjalan? Dengan prinsip apa kita memutuskan sesuatu? Apakah kita berjalan dengan Tuhan atau kita berjalan dengan kekuatan diri sendiri? Hikmat diperlukan untuk sebagai pengetahuan secara umum dalam dunia ini. Tetapi kata arif itu ada satu kebijaksanaan yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang percaya, yaitu di mana? Dari Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang dunia. Mungkin secara pengetahuan orang dunia bisa mencapai, bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi apakah itu bijaksana dalam kehidupannya, itu satu perbedaan. Kita bisa menerima informasi, bisa dianggap benar, tetapi apakah itu benar menurut Tuhan, itu sesuatu yang berbeda. Suatu kearifan, suatu kebijaksanaan. Coba bandingkan dengan Efesus pasal 5, ayat 4 misalnya, dan ayat 6. Di situ katakan bagaimana ketika kehidupan seorang tidak arif. Dia juga mengatakan perkataan-perkataan yang kotor. Saya tidak akan bahas mengenai perkataan kotor, tapi kita tahu ini sesuatu yang jorok, sesuatu yang cabul, sesuatu yang tidak layak, bahkan orang dunia pun tahu itu tidak baik. Tapi yang menarik di sini ada yang disebut yang kosong. Sesuatu yang kosong. Kosong atau hampa. Kadang apa yang kita sampaikan atau orang lain sampaikan, kata-kata itu tidak perlu, tidak bermakna. Suatu contoh, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita berkeluarga atau berteman, kita ucapkan suatu kata yang sebetulnya itu kata itu tidak perlu disampaikan. Mungkin kita anggap itu sebagai humor atau kata-kata selewat saja. Tapi ternyata kata itu bisa membawa satu pertengkaran besar, bahkan perpecahan. Mungkin ibu bapak juga pernah mengalaminya seperti hal itu. Kata-kata kosong, kata-kata hampa, kata-kata yang disebut tidak terkontrol, lack of control, tidak terkontrol. Seperti orang mabuk, bicara seenaknya. Bahkan kata-kata yang disampaikan dengan sikap yang tidak baik. Bahkan tidak mempunyai nilai moralnya. Itu sebenarnya tidak perlu kita sampaikan atau kita dengar. Orang arif tidak mendengarkan apa yang disebut dengan oleh Paulus di sini oleh orang-orang dunia, orang-orang kegelapan, suatu yang sia-sia, suatu sia-sia tidak perlu disampaikan atau tidak perlu kita dengar. Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh. Tadi katakan arif. Arif itu ada sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan atau pemikiran dari Roh Kudus, dari Tuhan. Suatu kebijaksanaan. Atau dikatakan juga suatu discernment, suatu kemampuan untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah secara rohani. Tetapi di Efesus 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh.
Mengapa di sini dikatakan bodoh? Bodoh berarti tidak berhati-hati, tidak menjaga kehati-hatian. Semua disampaikan tetapi tidak berguna. Tidak ada suatu pandangan untuk menjaga, untuk membicarakan yang baik. Cuek, tidak peduli apa dampaknya pada orang yang mendengarnya. Bahkan sini katakan bodoh. Bodoh itu artinya tidak berguna, useless. Oleh karena itu, kita belajar untuk menyampaikan apa yang berguna, yang bermoral baik, sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan saudara-saudara seiman, terutama dalam keadaan seperti ini. Keadaan sulit, orang gampang terpengaruh oleh informasi-informasi dari luar, gampang dialihkan, gampang disesatkan. Kolose 1 ayat 9, di situ dikatakan bahwa sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, ini bicara tentang Paulus dan teman-temannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, untuk kita, untuk orang percaya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi di sini katakan bahwa kita memerlukan hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti kehendak Tuhan yang benar, yang sempurna. Jadi kita perlu doa supaya Tuhan berikan kita semua hikmat, berikan semua anak-anak Tuhan pengertian, kearifan, kebijaksanaan untuk bisa membedakan. Dan hal ini tidak bisa didapatkan dari dunia, tetapi hanya diberikan pada anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Ujilah, uji. Untuk apa yang kita terima? Uji. Uji dengan firman Tuhan, uji dengan kebenaran. Dan hiduplah arif. Penuhlah dengan Roh Kudus, intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, dan yang berkenan pada Tuhan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.